yang boleh kita dengarkan sama-sama. Ini cerita yang sangat lasin dari sekolah minggu kita sudah dengar. Pertanyaan penting saudara terkait dengan tema Natal malam hari ini. Pertanyaan penting itu gini, terkait dengan tema dan juga teks. Pertanyaan mendasar itu gini, bagaimana harus mengerti peristiwa Allah yang menjadi manusia? Ya. Bagaimana harus memahami peristiwa Allah yang menjadi manusia supaya saya bisa sama seperti para gembala yang datang berjumpa dengan Kristus, dan kemudian hanya dengan melihat seorang bayi di dalam kandang domba, saya bisa kembali dengan semangat sukacita yang luar biasa. Itu pertanyaan paling pentingnya. Bagaimana harus melihat inkarnasi Allah menjadi manusia supaya saya bisa sama seperti gembala sekali. Datang sebagai gembala, pergi ke kandang domba, tidak ada tempat duduk VIP di sana, tidak ada goodie bag, tidak dapat hampers, tapi kembali dengan sukacita. Dia pergi sebagai gembala, pulang sebagai gembala. Dia tidak pergi sebagai gembala, pulang jadi kepala dinas, kan? Tapi pulang dengan sukacita. Pertanyaannya, saudara, bagaimana saya ingin melihat bayi yang lahir di kandang domba 2000 tahun lalu di Bethlehem. Saya ingin bisa melihat itu sama seperti gembala melihat itu. Supaya apa? Sebentar saya pulang Natal, saya sukacita. Kalau saya sebentar pulang Natal tidak ada perubahan, percuma juga. Itu kan pertanyaannya, bagus saudara. Tapi kalau cek Injil Lukas itu selalu memperlihatkan bagaimana perjumpaan dengan Kristus berujung pada perubahan. Ya. Sekali lagi, pesan paling penting Injil Lukas adalah memperlihatkan dari satu cerita ke cerita yang lain. Setelah orang berjumpa dengan Kristus, ujung-ujungnya apa? Perubahan. Dan saya mau seperti gembala. Nah, karena itu pertanyaan paling penting bagi saudara, bagaimana harus melihat inkarnasi Allah menjadi manusia? Kalau Bapak Ibu teruskan ke bawah, misalnya satu perikop ke bawah, Lukas pasal 2, itu ada cerita tentang Simeon. Simeon itu orang tua yang sudah lanjut usia, ya, menanti-nantikan Mesias dalam hidupnya. Kalau teman-teman baca ke bawah satu perikop di Lukas 2 ke bawah lagi, teruskan ke bawah cerita tadi. Apa yang terjadi? Simeon, dia gendong seorang anak bayi Yesus yang baru berumur 40 hari, karena 40 hari baru ditahirkan, dibawa ke bait suci. Tapi coba lihat, begitu Simeon gendong bayi Yesus yang baru berumur 40 hari, apa dia bilang? Tuhan, dia gendong anak bayi yang baru berumur 40 hari, seorang bayi, coba bayangkan. Tapi Simeon bilang apa? Tuhan, saya sudah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Karena itu Tuhan, biarkan sekarang saya pergi dalam damai sejahtera. Coba bayangkan. Begitu dia gendong seorang bayi Yesus yang baru berumur 40 hari, apa nak kuat? Kami minta mau pohon Tuhan saja mau. Coba bayangkan. Saya mau seperti Simeon. Saya mau seperti Simeon, bisa melihat keselamatan dalam diri seorang bayi yang baru berumur 40 hari. Nah, ini pertanyaan penting saudara, sebab ini cerita Allah jadi manusia itu hanya dalam kekristenan, tidak tempat lain. Ya, sekali lagi, cerita Allah menjadi manusia itu hanya ada dalam kekristenan, keunikan kekristenan, ciri khas kekristenan, tidak ada di tempat lain. Kalau cerita manusia menjadi Tuhan banyak, manusia mau berlagak Tuhan banyak juga itu, manusia mau menyamai Tuhan banyak itu. Tapi cerita Allah menjadi manusia itu hanya ada dalam kekristenan, tidak di tempat lain. Jadi saya katakan saudara, inti Natal, inkarnasi Allah jadi manusia. Inti Natal saudara, inti iman Kristen. Karena itu pertanyaan paling mendasar. Apa yang Tuhan mau saya tahu? Bagaimana saya bisa memahami kepastian keselamatan melalui kelahiran seorang bayi? Yang lahir kan juru selamat, bukan juru roti, bukan juru minum. Itu pertanyaan paling mendasar saudara. Saya ditanya gini kan satu kali, Pak Pendeta, kalau memang yang lahir di Bethlehem itu Tuhan, ya, kalau memang yang lahir di Bethlehem itu Tuhan, kalau memang yang lahir di Bethlehem itu Tuhan, 2000 tahun lalu, ngapain di kayu salib dia teriak-teriak Eloi Eloi lama sabachthani, ya Allah mengapa kau meninggalkan aku? Kalau memang dia Tuhan, ngapain dia teriak ya Allah? Saya bilang, bos, kalau baca Injil jangan sepotong aja, saya bilang. Ya. Kalau baca surat Ibrani, kalau di gereja Toraja, surat Ibrani bacaan hari Minggu kemarin ya, hari Natal, bukan hari Minggu, hari Natal, bacaan surat Ibrani bacaan kedua, ya. Allah pun memanggil Yesus anaknya Allah. Satu. Yang kedua, kalau kau tanya kenapa dia panggil Yesus itu, Yesus panggil Allah itu Eloi Eloi lama sabachthani, saya bilang baca Injil dengan baik.
Kalau baca Injil dengan baik, saudara, kalau baca Injil dengan baik, dari seluruh Injil Matius sampai Injil Yohanes, Yesus selalu memanggil Allah itu dengan Bapa, selalu Bapa. Sapaan favoritnya Bapa, tidak pernah dengan sebutan lain, selalu dengan Bapa. Sapaan favoritnya Bapa, bahkan saya pun, murid-murid pun diajar memanggil Allah itu dengan Bapa. Doa Bapa kami, ya? Jadi saya bilang dalam seluruh Injil, 4 Injil, Yesus selalu memanggil Allah itu dengan Bapa. Sekali saja, hanya sekali dia memanggil Allah itu dengan Allah, sekali saja. Itu pada saat mana? Saat dia berada di kayu salib. Kenapa? Dia memanggil Allah itu dengan Allah saat dia berada di kayu salib. Sebab apa? Saat dia berada di kayu salib, dia sedang menempatkan dirinya pada posisi manusia yang terkutuk dan terpisah. Jadi saya bilang itu pahami dengan baik, ya. Jadi Bapak Saudara, itu pertanyaan paling mendasar. Bagaimana harus mengerti cerita Allah yang berinkarnasi jadi manusia? Bagaimana harus memahami Allah yang berinkarnasi jadi manusia? Saya bilang, saudara, bukan hanya mulai dari matinya, bukan mulai dari lahirnya. Dia lahir di kandang domba. Waktu dia ditahirkan di bait suci, orang tuanya memberikan persembahan dua ekor burung tetukur. Artinya dia dari keluarga miskin. Kebanyakannya mulai dari lahir di kandang domba, kemudian hidup sebagai orang tua yang miskin. Dan yang luar biasa, bukan hanya sekedar hidup miskin, sampai akhir hidupnya pun baik sekali. Mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu luar biasa, saudara. Salib itu bentuk kematian yang hanya diberikan untuk penjahat yang paling jahat. Salib. Tidak semua penjahat dihukum salib. Hanya penjahat yang paling jahat, paling terkutuk yang disalib. Disalib itu apa? Disalib itu tergantung di antara langit dan bumi. Artinya apa? Ditolak di atas, ditolak di bawah. Tak jelas tempatnya. Coba saudara. Saya bilang, sejahat-jahatnya kita mati di rumah sakit di samping istri, suami, anak-anaknya. Kristus mati di mana? Sudah mati dengan cara yang paling terkutuk, matinya juga di antara siapa? Dua penjahat. Jadi coba bayangkan dulu.